Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel ya. Kembali lagi di channel YouTube aku, Kakak Deva. Ini aku udah lama banget nggak bikin video ya teman-teman ya. Nah, untuk kesempatan kali ini aku bikin video ini untuk menjawab semua pertanyaan dari kakak-kakak semua ya teman-teman ya, yang udah komen, udah DM aku kayak gitu ya. Di video-video aku sebelumnya seperti itu ya. Nah, kali ini ada yang nge-DM aku di Instagram seperti itu ya. Terus mereka tuh tanya seperti itu loh. Tanya kondisi Mako tuh seperti apa, udah bisa masuk apa belum, kayak gitu ya. Terus untuk sekarang masih sama atau enggak, untuk bisa kerja ke Mako tuh gimana caranya untuk saat ini seperti itu ya. Nah, saya akan jawab semua dalam video ini ya teman-teman ya. Untuk saat ini Mako belum bisa masuk ya. Jangankan yang dari Indonesia, yang dari Hongkong aja belum bisa masuk ya teman-teman ya. Jadi untuk sementara waktu yang masih ada di Indonesia sabar dulu ya. Terus untuk yang ada di Hongkong, biasanya kan di Hongkong yang di-interminate atau beri kontrak seperti itu ya, atau extend visa seperti itu, yang kontraknya udah habis terus nggak ingin pulang ke Indonesia ganti majikan kan harus extend visa ya, keluar dari Hongkong seperti itu ya, untuk ngecop visa yang baru seperti itu. Biasanya kan teman-teman yang di Hongkong pada extend visanya ke Macau ya. Tapi semenjak ada pandemik ini mulai bulan 1 ya, Macau kan di lockdown seperti itu ya. Jadi bandara juga nggak dibuka sampai detik ini. Terus apa itu, pelabuhan kapal feri itu juga nggak dibuka. Jadi yang dibuka cuma jalur bis saja ya teman-teman ya. Tapi itu pun terbatas ya. Selain terbatas juga cuma untuk residen saja seperti itu. Terus ada lagi yang bilang oh ya ini untuk kerja di Macau sekarang udah nggak sama ya teman-teman ya, sistemnya ya udah nggak seperti itu, seperti dulu. Jadi bisa datang sendiri ke sini, terus di sini masuk agent atau dapat job dari temen, baru dari visa turis bisa pindah ke visa kerja ya teman-teman ya. Untuk sekarang udah nggak semudah itu, karena semenjak ada pandemik ini mungkin ada pembaruan ya dari sistem pemerintahan di sini ya. Jadi itu apa tuh, harus yang mau ganti majikan, yang mau urus visa kerja yang baru seperti itu ya, itu diharuskan untuk keluar dulu dari Macau seperti itu ya, baru bisa masuk lagi kalau udah ada visa kerja yang baru seperti itu. Jadi sistemnya untuk yang di Indonesia sekarang udah nggak bisa masuk ke Macau dengan sistem visa turis ya, visa turis terus baru cari kerja seperti itu, kayak pengalaman aku dulu ya. Soalnya semenjak pandemik ini kemarin waktu bulan 6 tanggal berapa itu, tanggal 16 apa tanggal berapa ya teman-teman ya, itu pemerintah kan udah menerapkan ya seperti itu. Jadi kalau ingin masuk ke Macau itu harus ada visa dulu, semacam kayak calling visa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sistemnya tuh mungkin kedepannya itu maaf, kedepannya itu mungkin sistemnya dibikin seperti di Hongkong ya, Taiwan seperti itu ya. Jadi harus ada job dulu, ada majikan dulu, ada visanya dulu, baru bisa masuk ke Macau seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak semudah dulu seperti itu. Dan untuk sampai saat ini pun kan belum ada yang boleh keluar masuk Macau ya, kecuali residen. Kalau yang residen Macau itu udah bisa keluar masuk ke Hongkong ataupun ke Cina seperti itu kan. Perbatasan Cina kan Zhuhai situ kan, Kuancap itu. Kalau yang residen Macau itu bisa keluar masuk ke Cina, cuman yaitu setiap seminggu sekali dia harus melakukan tes swab ke itu ya teman-teman ya. Dan yang residen Cina pun itu bisa masuk ke Macau tapi terbatas seperti itu. Terbatas maksudnya nggak semua dari daerah mana-mana semua bisa masuk seperti dulu, enggak ya. Itu cuma dari kota-kota tertentu aja yang boleh masuk ke Macau seperti itu ya. Ya syaratnya harus ngikuti tes dulu seperti itu. Terus ada lagi yang tanya
dengar-dengar katanya gaji Makau sekarang udah lebih gede dari Hong Kong ya Kak, gitu ya. Kalau dibilang gede enggak ya teman-teman ya, semuanya tergantung juga. Soalnya besar kecilnya gaji di Makau itu enggak berpatokan pada standar pemerintah ya. Soalnya kalau standar pemerintah kan gajinya kecil, lebih sedikit dari Hong Kong seperti itu. Tapi kebanyakan di sini itu standar gajinya itu ditentukan oleh tiap-tiap majikan seperti itu ya. Jadi nggak sama ya, seperti itu. Jadi besaran gaji itu biasanya dilihat dari kerjanya, skill kerjanya, skill bahasanya, seperti itu loh. Dan lama enggaknya dia kerja di majikan itu gitu loh. Jadi ya bisa kecilnya gaji itu tergantung majikan, tergantung kerja kita juga seperti itu loh. Karena ada juga yang majikannya enggak gimana ya, yang pelit, yang enggak begitu baik, maksudnya yang kurang baik seperti itu ya. Walaupun kerja udah lama gajinya ya enggak kecil gitu loh. Tapi perbedaannya antara sini dan Hong Kong tuh mungkin sini kerjanya lebih santai seperti itu ya teman-teman ya. Karena berkaca pada pengalaman aku pribadi seperti itu ya. Pengalaman aku pribadi, semakin kesini aku kan kerja di majikan ini bulan 5 kemarin 3,5 tahun. Bulan 5, sekarang bulan 6, bulan 7, udah 3 tahun lebih ya, 3 tahun 8 bulanan ya. Ya alhamdulillah sih, walaupun awalnya masuk sini gajiku cuma 43 ya, tapi sekarang udah bisa mencapai gaji pokoknya aja udah 5.000 ya, 5.000 mop. Kalau di dolar Hong Kong ya sekitar 48 ya, 48 lebih ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau masalah gaji ya nggak bisa disamakan ya, soalnya di Makau kan nggak sama seperti Hong Kong seperti itu. Nah itu aja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Dan yang untuk ingin kerja ke Makau sabar aja dulu yang masih di Indonesia. Mungkin nanti kedepannya bakal ada PT yang bisa memberangkatkan TKW atau TKI untuk bisa kerja ke Makau seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja. Mungkin kalau gimana ya, resmi, maksudnya ada kerjasama antara Indonesia dan Makau, terus bisa lewat PT, ada PT yang bisa memberangkatkan seperti itu ya teman-teman ya, seperti ke Hong Kong, ke Taiwan seperti itu. Mungkin ada baiknya juga kayak gitu ya, tapi ada yang enggak baiknya juga. Baiknya apa, mungkin kita dibilangnya lebih aman karena lebih terdaftar kayak gitu ya, di gimana ya kayak di Hong Kong, di Taiwan seperti itu gitu loh. Terus nggak enak, nggak ada agent kayak gitu ya. Tapi nggak enaknya apa, mungkin dari segi potongan gaji lebih banyak, terus belajar bahasa harus di PT, terus harus ngikutin semua ketentuan yang berlaku di PT. Terus nggak enaknya seperti itu. Tapi lebih enaknya lagi ya mungkin lebih terjamin gitu ya, keamanannya gitu ya. Sebenarnya walaupun nggak lewat PT seperti saya juga aman sih seperti itu. Soalnya gimana ya, ya resmi, walaupun aku dulu berangkatnya ke sini berangkat sendiri, modal sendiri, jadi nggak potong gaji seperti itu. Nah sekian dulu video dari aku, sekian dulu yang bisa aku bagikan buat teman-teman semua. Makasih yang udah nonton, yang udah menyaksikan. Share video ini bila bermanfaat. Jangan lupa komen, share, subscribe, dan like-nya ya, ditunggu ya. Sekian dulu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.